Tapi kayaknya isu-isu itu sepertinya diangkat di menjelang-jelang pilkada ini. Iya, itu karena kan, memang gini, ada semacam teori apa ya? Seakan-akan ini ada kelompok yang dimarginalkan sebagai pemilik sah nagari ini, gitu. Dan itu dimunculkan sepertinya. Iya, karena dia menganggap, ya itu kan anggapan sepihak merasa terganggu atau apa. Tapi itu kan juga tidak bisa dirumuskan gangguannya itu. So bagaimanapun kalau dalam konteks politik yang akan memilih di Bukit Tinggi itu ya orang yang KTP-nya Bukit Tinggi. Apakah itu dia dari agam sendiri, dari berbagai tempat, dan juga dari Jawa, di mana-mana juga banyak di sini. Kan gitu. Dari kota kabupaten yang ada di Sumatera juga banyak di Bukit Tinggi. Nah, dalam konteks umpamanya elektoral atau pemilih itu kan sebetulnya kan orang-orang yang berKTP Bukit Tinggi. Kalau umpamanya dia memunculkan hal yang bisa bisa mengganggu ketentraman orang yang disebut non Bukit Tinggi tadi, berapa banyak orang Bukit Tinggi aslinya gitu? Kan begitu. Kita contoh sekarang, Bukit Tinggi itu sekarang jumlah penduduknya tidak kurang dari 130.000 jiwa, sekitar 32.000 KK. Kan begitu. Kalau nanti orang memilih di Bukit Tinggi paling banyak itu 76.000 jiwa. Itu yang punya hak pilih. Berapa banyak yang akan memilih? Paling-paling juga 50.000, atau mungkin saja 40.000 gitu. Nah, lalu itu siapa itu gitu? Apakah seseorang yang memunculkan stigma yang negatif tadi bahwa ini adalah kota kami gitu, ini adalah kota yang bersumber dari nagari kami, lalu orang lain tidak boleh ikut, kalau dia berpotensi dia minta tapi mengontrol tidak, itu kan aneh juga. Ya, suara diminta atau suara ikutlah memilih tapi tidak boleh mengkritisi, itu kan juga tidak baik. Nah, jadi tidak bisa kalau umpamanya ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memunculkan itu. Nah, itu sebetulnya adalah bibit-bibit kontroversi, bibit konflik yang akan muncul. Sepintas lalu kan kalau kita lihat Bukit Tinggi ini kan banyak perubahan dari wajah. Dari wajah. Bagi masyarakat itu kan yang dilihat itu. Ya. Fasilitas kota yang juga berubah, bangunan-bangunan juga banyak yang berubah, yang diremajakan, dan itu juga lebih indah. Nah, bagi masyarakat itu ukuran keberhasilan. Nah, kira-kira bagi masyarakat itu kan apa yang kita pikirkan itu kan tidak sama. Betul. Ya, jadi gini, pemerintah punya kecenderungan memang seperti itu. Tidak cuma kota ini, tapi juga tempat-tempat lain. Malah presiden sendiri juga seperti itu. Dia memperlihatkan keberhasilan itu dengan infrastruktur yang bisa dilihat. Kemarin barang ini tidak ada, sekarang ada. Sehingga dianggap itu adalah sebuah perubahan atau perbaikan atau suatu hal yang baru. Itu rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena ini lebih mudah melakukannya. Perbaiki trotoar, dalam 6 bulan, 1 tahun dia baru semua. Diperbaiki sekolah-sekolah yang tidak bertingkat dibuat bertingkat, bikin baru. Dibuat kantor yang tidak ada dibikin ada, kan begitu. Lalu taman-taman yang sebelum ini umpamanya tak terurus, itu nampak dia secara indera mata. Nah, maka itu lebih mudah mempengaruhi masyarakat bahwa itu adalah bentuk keberhasilan pemerintah. Kalau kita lebih jauh melihat bagaimana orang mengkritik umpamanya presiden umpamanya, kenapa dia bikin tol sebanyak-banyak segala macam? Karena dia ingin mengatakan bahwa ini adalah pembangunan. Dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, begitu juga dengan kota Bukit Tinggi dan juga tempat-tempat lain sebetulnya. Masyarakat itu akan terpengaruh seakan-akan kota itu berhasil karena telah melakukan banyak pembangunan. Tetapi masyarakat yang tidak pernah terpikirkan, jangankan dia memikirkan orang, memikirkan diri saja. Apakah ketika kota itu makin banyak bangunan baru, makin banyak trotoar baru, makin banyak taman yang baru, apakah ekonominya berubah? Itu yang tidak pernah dihitung oleh masyarakat. Sebab bagaimana kalau mestinya pemerintahan itu di level apapun, itu dia harus melakukan apapun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak
infrastruktur benar boleh, tapi itu tidak menjadi tujuan utama. Tapi tujuan utama pemerintah itulah mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana cara mensejahterakan masyarakat itu ada ukuran-ukurannya, bahwa bagaimana masyarakat itu secara ekonomi dia tidak miskin, atau ada jumlah orang miskin dikurangi, kan begitu. Tetapi kalau kita lihat umpamanya sekarang manipulasinya seperti itu, lakukan pembangunan karena uang ada. Masyarakat akan menilai bahwa itu berhasil. Begitu. Ini kan kalau kita lihat ada penurunan kualitas yang sebenarnya tidak linear, tidak sebanding dengan, artinya kalau kita lihat masyarakat kita ini kan tidak lagi banyak yang pendidikan rendah. Artinya kan SMP, yang tamat SMP mungkin persentasenya kecil, mungkin sudah SMA dan sarjana. Ya. Tapi terjadi kemampuan analisis yang kurang tajam. Hari ini kan memang money politik, figur, jualan figur itu masih sangat kuat. Ya. Kira-kira di mana menurutnya pasti ya? Kenapa masyarakat kita ini masih begitu? Dan itu juga itu terjadi di kita di Bukit Tinggi kita. Kenapa kehilangan daya kritis gitu untuk mengkritisi seperti tadi itu? Ya, jadi begini. Masyarakat umum. Masyarakat umum itu karena sistem politik kita itu kan memang membangun, selalu mempertahankan masa mengambang. Sebetulnya secara politik masyarakat itu tidak dididik. Masyarakat itu dibiarkan. Kalau dia membangun dirinya untuk kritis terhadap dunia politik, maka dia bisa melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak benar. Tetapi masyarakat umum itu dibiarkan tetap sebagai masa mengambang yang tidak memahami, tidak punya apresiasi yang baik tentang bagaimana dunia kekuasaan, bagaimana dunia politik itu dibangun sedemikian rupa. Jadi sehingga pasti selalu terjebak dalam setiap 5 tahun ke 5 tahun itu selalu terjebak dengan yang namanya figur, dengan nama performan, dengan yang namanya pencitraan segala macam. Tidak melihat kompetensi seseorang untuk memimpin kota atau memimpin kabupaten atau memimpin provinsi gitu. Itulah yang sampai hari ini masih berjalan gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks partai politik salah satu amanah yang ada dalam dirinya adalah mencerdaskan masyarakat atau membuat masyarakat melek politik. Tapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena masyarakat melek politik, maka masyarakat akan memilih yang terbaik menurut dia. Nah, itu akan mengganggu atau kontraproduktif terhadap partai politik. Partai politik itu bagaimana dia setiap 5 tahun itu memang akan mencari cara untuk meraih suara dari masa mengambang tadi. Masa mengambang itu kan sangat banyak. Orang yang tidak ngeh politik, tidak punya apresiasi politik, itulah yang akan menjadi suaranya. Kenapa? Karena orang-orang yang pintar atau orang-orang yang paham tentang politik, dia malah tidak menggunakan hak pilihnya. Itu persoalannya. Satu sisi itu partai politik. Ya. Apakah ini juga adalah sumbangan daripada pers sendiri? Yang kita lihat bahwa ya yang disajikan oleh pers itu rata-rata kan berita kriminalitas pada saat ini ya kita, kemudian bencana alam, kemudian kisruh yang artinya adalah kalau misalnya bagaimana orang kalau misalnya online clickbait itu naik. Ya. Karena bergeser hari ini orang dari media cetak ke media online gitu. Ada enggak bahwa hal ini disebabkan oleh pers yang juga berubah? Oh ya, sebetulnya pers itu kalau kita lihat dari periodenya, ada yang namanya pers zaman Orde Lama. Tidak usah lah masuk di dalam zaman kolonial ya. Sebelum kemerdekaan itu mungkin tidak kita lihat, tapi umpamanya di zaman Orde Lama. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Sebetulnya Orde Lama, Orde Baru itu mirip saja, bahwa dia itu adalah namanya media-media yang terkooptasi oleh kekuasaan. Ketika terjadi yang namanya reformasi, itu mulai ada yang namanya kebebasan media. Nah, cuma persoalannya dalam perkembangan waktu, media juga terkooptasi oleh kepentingan ekonomi dan segala macam. Yang akhirnya media itu sebetulnya dari 3 fungsinya tadi, bahwa dia media atau pers itu fungsinya adalah yang pertama sosial kontrol, yang kedua adalah hiburan, yang ketiga itu adalah pendidikan. Jadi, nah sebetulnya
fungsi pers itu adalah social control. Bagaimana seluruh pihak dikontrolnya. Dia mengontrol kekuasaan yang korup, dia mengontrol kekuasaan atau aparatur yang akan melakukan penyalahgunaan wewenang, dan dengan segala macam turunannya itu akan dikontrolnya. Dan juga pers itu mengontrol yang namanya sikap masyarakat. Masyarakat yang akan dikontrol bagaimana dia tidak melakukan yang namanya melanggar etika, melanggar nilai-nilai sosial, melanggar hukum segala macam. Itu juga dikontrol atau dalam konteks social control media seperti itu. Jadi media itu dia mengontrol semuanya. Nah, yang dua ini sederhana saja, bahwa ada hiburan, ada pendidikan, itu hal yang sederhana lah. Tapi kan media itu, pertanyaannya adalah bagaimana media menjalankan fungsi social kontrolnya? Nah, itulah yang namanya kalau kita baca dalam konteks pemberitaan, itulah berita-berita yang mengkritisi, bukan berita-berita gunting pita, kan begitu. Makin banyak berita-berita gunting pita, maka tidak jalan yang namanya kontrol sosial tadi, gitu. Nah, itu bisa kita baca, bisa kita lihat dari dunia media. Nah, persoalan yang tak pernah disadari adalah bahwa sosial kontrol media itu baru bisa jalan kalau dia melihat seluruh aspek itu dari sisi permasalahan, tidak dari sisi peristiwa. Tapi ketika dia masih melihat dari segi peristiwa, maka sosial kontrol tidak akan jalan. Karena peristiwa itu tidak ada sesuatu hal yang dikontrol di situ. Peristiwa mulai kebakaran, dia terbakar, diinformasikan. Pemerintah kota, wali kota meresmikan kantor, ya resmikan, selesai. Tapi kalau umpamanya media itu melihat masalah, pertanyaannya adalah ketika dia melihat sebuah fenomena, pertanyaannya adalah benar enggak ini secara hukum? Benar enggak ini secara nilai sosial? Benar enggak ini secara agama? Maka dia akan analisa itu. Berarti ada hal-hal yang tidak benar di sini. Nah, maka itulah yang pendekatan persoalan yang harus dilihat ketika dia mengeksposnya di medianya, maka orang akan tahu, oh berarti fenomena ini tidak baik untuk masyarakat. Melanggar yang namanya nilai-nilai sosial, melanggar yang namanya nilai-nilai agama, gitu. Tetapi yang terjadi itu adalah bahwa media punya kecenderungan sebetulnya untuk mengekspos yang sifatnya peristiwa. Itu yang saya lihat, gitu. Sehingga tidak tajam, tidak jalan yang namanya social control, gitu. Contoh sederhana saja lah, gitu. Ketika sebuah kota itu sibuk membangun trotoar, pertanyaannya apa? Siapa yang mau jalan di situ? Nah, itu dia. Apa pentingnya itu diperbarui? Berapa banyak orang yang akan memanfaatkan itu? Kan begitu. Apakah itu cuma untuk indahnya kota, bahwa sebuah jalan harus ada trotoar, gitu? Kan begitu. Nah, itu cara lihatnya. Tapi ketika pemainnya media melihat bahwa oh makin rancok, makin bagus ya, lalu ada gunting pita di situ, maka itulah yang dieksposnya. Itu sebetulnya melihatnya, gitu. Bagaimana dia melihat kalangan akademisi sekarang? Tentu kontribusi terhadap kesehatan masyarakat ini termasuk dari akademisi sendiri. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya kira masih seperti sebelumnya. Artinya di dunia kampus, di dunia akademisi itu kan belum masih dominan dia di wilayah steril dia di kampus. Dia belum terlalu banyak melakukan yang namanya wacana-wacana di luar kampus. Contohnya apa? Bagaimana kita kesulitan umpamanya kita mencari narasumber untuk sebuah seminar. Itu kan susah, gitu. Atau wartawan sendiri ketika dia ingin mendapatkan narasumber dari kampus, itu kan susah. Pokoknya ada persoalan sekarang kota ini. Katakan begini, seorang wartawan ingin menulis kota ini, kota pariwisata ini seperti apa sebetulnya? Benar nggak kota ini dirumuskan sebagai kota pariwisata? Cukup nggak indikator-indikatornya? Nah, mungkin data-data sederhananya mungkin diambil dari pemerintah kota. Tapi untuk mengkritisinya kan perlu yang namanya akademisi dalam yang memiliki kompetensi pariwisata. Itu akan susah mencarinya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa peran dari kaum intelektual kampus itu belum terlihat. Mestinya kan intelektual kampus itu dia yang memperkasai terbangunnya wacana-wacana di masyarakat, gitu. Nah, umpamanya dia memiliki katakanlah program-program rutin
sekali 3 bulan itu mengadakan seminar tentang kota. Atau ketika umpamanya kota ini mau melakukan pembangunan di awal tahun, lalu dicarinya data-datanya, lalu dianalisanya, benar nggak apa yang akan dilakukan ini baik untuk kota ini. Itu kan sebetulnya adalah pola-pola bagaimana peran masyarakat akademik atau masyarakat kampus di dalam wilayah publik. Gitu. Sebagai orang media, ini kan sangat concern mengkritisi soal Pasate. Mungkin tidak banyak generasi muda yang tahu soal Pasate Bukit Tinggi itu. Ada apa sesungguhnya soal Pasate itu? Pasate. Kalau kita membaca sejarah, ini kan sejarahnya sebetulnya sangat panjang ya, karena ada periode yang namanya periode pasar, kan gitu. Tapi saya ingin potong saja periode pasar ini. Intinya begini, bahwa Minangkabau itu setelah komitmen atau sumpah orang Minangkabau pada tahun 1403, namanya Sumpah Sati Marapalam itu ada bagian atau aspek ekonomi di situ. Kalaupun sebelumnya sebetulnya masyarakat itu sudah membangun pasar, karena itu adalah urusannya adalah sebagaimana masyarakat Minangkabau itu berjual beli dengan pihak orang-orang luar ya, di mana-mana dia bikin pasar kecil-kecil gitu. Tetapi setelah 1403 itu sebetulnya ada komitmen untuk membangun ekonomi juga. Bagaimana ekonomi itu dibangun dengan kolaborasi kerjasama antar negara-negari untuk membangun pasar. Nah, pertama ada pasar nagari. Itu adalah kesepakatan masyarakat nagari untuk membuat sebuah pasar. Tetapi nagari A dengan nagari B itu tidak boleh dia juga berpikir nagari A bikin pasar, nagari B juga bikin tidak mau dia. Karena para nenek mama ini kan punya hubungan komunikasi. Jadi kalau dalam satu kabupaten, mungkin nenek mama ini cuma menyepakati yang dibangun itu pasar di kabupaten di kecamatan ini cuma di nagari A. Kalaupun akan dibuat di nagari C, dia jaraknya. Oke. Nah, bisa jadi dalam satu kecamatan itu ada 2 pasar nagari. Atau 1 pasar nagari. Lalu ada yang namanya pasar yang lebih besar dibuat adalah kerjasama antar nagari-nagari. Itu sangat banyak di Minangkabau. Kalau kita ambil contoh umpamanya di Luak Nantigo saja. Di Luak Nantigo itu umpamanya pasar dari beberapa nagari itu adalah pasar Baso. Itu ada 5 nagari yang berkolaborasi bersama untuk membuat pasar di Kecamatan Baso, diletakkan di Tabik Panjang Baso. Lalu ada namanya pasar Padang Luak. Lalu ada namanya pasar Lasi. Pasar Lasi pasar adat namanya, 3 nagari yang berkolaborasi meletakkan di Lasi. Itu ada Candung, ada Pasanehan, ada Bukit Batabuah, Candung dan Lasi, itu di Lasi. Nah, lalu satu lagi itu ada namanya adalah pasar Luak. Pasar Luak itu adalah kesepakatan nenek mama Luak. Apakah itu Luak Nantigo, Luak Nantigo itu Luak Agam, Luak Tanah Luak Maupun Kota, ada yang sepakat membuat pasar yang skopnya Luak. Kalau di Batu Sangkar itu ada 2. Yang pertama yang di Tanah Datar ya maksudnya itu ada 2, di Batu Sangkar 1 dan di Padang Panjang 1. Itu adalah pasar skopnya Luak, Tanah Datar. Bukit Tinggi menyepakati membentuk sebuah pasar Luak Agam itu di Bukit Tinggi, waktu itu namanya Kurai. Nah, di nagari Kurai diletakkan. Lalu di 50 kota itu ada 2 pasar nagari atau pasar Luak itu. Yang pertama itu di kota Pekumu sekarang, dan itu satu lagi Sari Lama. Jadi itu adalah kesepakatan nenek mama zaman dulu. Nah, ketika kita ambil contohnya di Agam itu menyepakati, karena di Agam itu ada awalnya itu nagari awal itu adalah 40 nagari. Melihat kondisi, sepakatilah itu dibuat di Kurai. Nah, kalau kita baca sejarahnya, sebelum tahun 1784 itu sudah ada pasar itu. So, kalau kita mau membayangkan sedikit saja tentang kota ini kan sebetulnya kan dalam rimba. Ya di mana-mana kan nagari itu kan ada dalam kondisi yang tidak seperti sekarang lah. Ada seperti sekarang juga masih banyak rimba kok. Di bukit-bukit itu masih banyak rimba juga kan. Nah, jadi disepakatilah bahwa nenek mama, kalau dulu kan orang kan nenek mama ini kalau dia berapat atau berkomunikasi atau bermusyawarah kan dia sepakati sesuatu. Maka disepakatilah bahwa
di Kurai itu disepakati tempatnya dibuat pasar. Pasar apa? Pasar Luar Agam. Kan begitu. Nah, lalu kalau kita lihat sejarahnya, tahun 1784 saja itu sudah ada pasar itu. Dan itu dijadikan sebagai patokan bagi pemerintah kota Bukit Tinggi sebagai hari lahir kota. Sebetulnya itu bukan hari lahir kota. Hari lahir kota itu urusannya lah urusan SK Presiden kan. Tentu setelah kemerdekaan mestinya. Jadi kalau umpamanya disebut bahwa itu adalah ulang tahun kota Bukit Tinggi, tidak benar juga dia. Tapi kalau ulang tahun Bukit Tinggi sebagai sebuah wilayah penamaan boleh. Kenapa? Karena 1784 itu menjadi patokan itu adalah hari lahir Bukit Tinggi. Tapi akhirnya kan itu disebut sebagai hari lahir kota Bukit Tinggi. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Nah, ketika dia menjadi sekarang 230 berapa sekarang? Itu patokannya. Berarti waktu itu di pasar atas itu sudah ada pasar. Pertanyaan siapa yang punya itu? Adalah disepakati sebagai pasar orang nenek mama yang mengelolanya tentu atas nama 40 Nagari. Nah, kemudian Belanda masuk ke Bukit Tinggi pada tahun 1823. Berapa jaraknya itu? 50 tahun setelah pasar itu ada baru Belanda masuk. Belanda masuk pun tidak ada urusannya dengan pasar. Belanda masuk itu urusannya adalah urusan bagaimana menghadang kelompok-kelompok masyarakat Minangkabau yang memerangi Belanda. Maka diberilah oleh masyarakat Kurai itu tempatnya di Benteng sekarang. Dibuat oleh itu barak untuk memantau pergerakan pasukan Imam Bonjol dan pasukan Toku Narence dari Kamang. Tahun berapa baru Belanda itu mengurus pasar itu? Itu sebetulnya dia baru mengurus pasar itu setelah tidak ada lagi perang orang Minangkabau terhadap Belanda. Perang Minangkabau itu berakhir pada tahun 1837. 37-38 lah setelah Imam Bonjol ditangkap. Kemudian terakhir itu adalah yang namanya perang terakhir orang Minangkabau dengan Belanda itu adalah perang Batipuah. Itu pada tahun 1838. Nah, kalah juga. Akhirnya masyarakat Minangkabau sudah mungkin inilah tidak mungkin lagi melawan Belanda ini kan. Kemudian baru Belanda itu menata ekonominya, menata pemerintahannya. Sumber-sumber pendapatan Belanda itu mulai dilihatnya pasar. Pasar-pasar Nagari itu suruhnya bersihkanlah pasar itu, perbaiki pasar itu, kata Belanda ke Nagari-Nagari. Nah, di pasar-pasar yang namanya lebih besar itu dikelola oleh Belanda. Tapi Belanda ketika mengelola dia meminta kepada orang yang mengurus sebelumnya, itu namanya adalah kelompok organisasi syarikat-syarikat pasar itu. Ada pengurusnya. Pengurusnya itu adalah nenek-nenek mama yang mewakili Nagari-Nagari yang 40 untuk di Bukit Tinggi ini. Nah, itu artinya apa? Bahwa Belanda pun sebetulnya mengelola saja, bukan memiliki tanah maupun memiliki yang namanya bangunan. Dan juga tidak membangun. Nah, lalu kan diplesetkan dalam sejarah bahwa Belanda yang membangun. Kalau kita melihat kapan Belanda, ketika dikuasai oleh Belanda pasar atas itu, memang pada tahun 1908, 1890 lah, 1890 sampai 1908 itu kan dibangun itu. Pertanyaannya dibangun apakah oleh pemerintah Belanda? Pertanyaannya itu tidak. Yang membangun itu adalah syarikat pasar atas itu di bawah koordinasi Belanda. Kenapa? Karena untuk membangun itu dipinjam uang. Dipinjam uang ke yang namanya maskapai semacam bank swasta Belanda. Lalu juga ada dipinjam uang ke bank swasta orang Minang, Singgalang Fund namanya. Dipinjam sebanyak 30.000 gulden. Nah, itulah yang dipakai untuk membangun pasar itu. Bahwa yang mengontrolnya ada namanya Westeneng ya. Westeneng itu kan kontroler. Ibaratnya dia itu adalah perpanjangan tangan Belanda untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam keadaan biasa sekarang, umpamanya dia ini seperti inspektorat ini. Nah, Westeneng ini kan menjadi jaminan. Ketika uang itu dipinjam dari dua bank tadi, ya dikodok oleh Westeneng pemanfaatannya. Kalau tidak, nanti kan kodok orang korupsi. Nanti uang ini tidak terpakai untuk membangun pasar. Nah, itulah periode di mana pasar itu diperbaiki. Dibangun los ini, los itu, sampai juga ke bawah, segala macam itu. Nah, lalu untuk mengembalikan uang ini dari mana uangnya? Dari uang pasar. Kalau uang pasar, lalu uang siapa? Berarti kan pinjaman dikembalikan dengan uang pasar. Uang pasar adalah milik syarikat. Belanda dapat bagian dari mengolah pasar itu. Kan begitu.
Tapi kan sejarah sudah diputar-putar sehingga seakan-akan itu Belanda yang membangun. Bagaimana Belanda membangun sesuatu ketika dia ke sini itu Belanda itu mencari uang. Tidak mungkin dia investasi. Kalau investasi kan dia, kalau dia umat berarti dia investasi dia kan. Dia mencari uang di sini. Nah, makanya dibangun. Pertanyaannya lalu contohnya apa? Orang mengatakan bahwa yang ikut membangun itu adalah tukang-tukang yang rodi. Itu bukan rodi, itu diupah. Orang-orang luar agam dari berbagai nagari di luar agam itu bekerja di sini, diupah. Cuma cara mengupahnya kompensasi dari pajak pribadi-pribadi orang. Pamannya begini, Belanda ini kan dulu kan menerapkan pajak pribadi ke laki-laki Minangkabau. Kalau tidak membayar pajak itu akan dipersoalkan oleh Belanda atau didenda lah atau ditangkap segala macam kan. Lalu pemimpin-pemimpin nagari mencari cara bagaimana orang-orang ini kalau dia tidak membayar pajak bisa ditangkap oleh Belanda, dikirim ke Loge. Dikirim ke Pasaman, bikin rumah jalan baru gitu, dibikin kemana-mana, dikirim kemana-mana. Nah, orang-orang tokoh-tokoh Minangkabau berpikir kalau dia ditangkap Belanda karena tidak bayar pajak pribadi, lalu dikirim ke Loge, dikirim ke perbatasan Sumatera untuk membangun jalan baru tanpa upah, karena upahnya kan nanti jadi kompensasi pajak gitu kan. Bagusnya itu kita kerjakan dia di pasar atas. Jadi kalau dia dapat uang umpamanya katakanlah upah 10, bisa dibayar pajaknya 5 gitu. Nah 5 bisa dia pakai untuk pribadinya dan dia juga bisa pulang ke rumahnya. Setiap hari dia bisa pulang. Tapi kalau dia dikirim Belanda kemana-mana kan dia tidak bisa pulang. Nah itu begitu cara orang dulu, nenek mamak dulu untuk membantu masyarakatnya. Nah, makanya bekerjalah dia di sini. Memang upahnya seperti tidak penuh. Jangan disebut, tapi orang menyebut itu sebagai pekerjaan rodi. Mana orang kita mau jadi rodi? Belanda ini diperangi sampai 30 tahun. Nggak ada logikanya. Nah, gitu. Kemudian, katakan kita potong saja. Masuklah yang namanya republik. Merdeka kita. Kan begitu. Itu tidak juga otomatis pemerintah formal yang telah merdeka ini mengurus pasar itu. Masih tetap diurus oleh yang namanya Syarikat 40 Nagari. Kan begitu. Kapan baru pemerintah itu meminta tanah itu pasar itu dikelola? Itu sekitar tahun 70-an. Tahun-tahun sebelum wali kota itu Pak Akmal SH. Kenapa? Karena waktu itu pasar ini yang namanya pasar yang pasar di tengah kota. Tentu dalam bayangan kita sekarang pun bisa kita pahami. Mungkin pasar itu kacau balau, tentang perenang lah gitu. Tidak dikelola, membuat kota ini tidak baik kan gitu. Nah ketika wali kota sebelum Pak Akmal itu mengatakan biar kota yang mengelola ini. Kalau pengurus tidak mampu karena ini kan buruk kota kita kalau tetap seperti ini. Maka dibuat kesepakatan, silakan kelola. Tapi ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasil ini sudah berjalan sejak zaman Belanda sampai zaman setelah merdeka. Tahun 63, tahun 60, tahun 52 saja itu ada dokumen yang menyatakan bahwa dibagi-bagi ke negara hasil pasar ini. Ya berarti kan posisi Belanda yang hilang itu diambil oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Mengelola bukan menguasai. Iya, mengelola. Nah, bang gitu. Nah, Kemudian kalau kita ambil dari hal yang sangat spektakuler adalah ketika pasar itu terbakar tahun 72. Semua habis gitu. Kemudian dibangun lagi oleh pemerintah kota karena sebelumnya dia sudah mengelola, tentu dia memfasilitasi untuk dibangun kembali. Nah, waktu itu yang wali kota Bukit Tinggi itu Pak Akmal SH. Dari nol, dari A sampai Z itu dimusyawarahkannya semua. Bagaimana caranya gitu. Kuasa pemerintah tidak punya uang juga untuk membangun. Nah, kemudian sepakatilah tidak ada diutik-utik tentang satu tanah. Pokoknya kita bangun lagi. Dibangun lagi itu dengan uang apa? Maka pemerintah kota dengan tim yang dibentuknya menemuilah presiden, menemui Bu Tin, menemui ini segala macam di Jakarta. Nah, terkoneksilah sampai ke rekomendasi dari ceritanya Bu Tin mungkin juga sudah dapat rekomendasi dari presiden untuk meminta Bank Indonesia untuk menghandle ini pembiayaan. Bank Indonesia meminta BNI untuk menalangi. Maka BNI siap untuk menalangi pembangunan dengan cara setiap
masyarakat yang sebelumnya punya toko-toko kios, lalu ketika dia mendapatkan toko dia bayar ke BNI. Itu 5 juta loh. Lebih besar. 5 juta itu 2,5 emas waktu itu. Itulah yang dibayar ke BNI. Maka setiap orang ini memegang yang namanya sebuah kertas yang disebut sebagai kartu kuning yang dikenal. Gitu. Nah, itulah yang sampai terbangun, sampai orang jalan 15 tahun kesepakatan tidak dipungut retribusi. Artinya 15 tahun itu gratis lah. Tidak dipungut oleh pemerintah kota itu retribusi. Retribusi itu baru tahun 2003 baru ada perdanya, retribusi pasar itu. Di Bukit Tinggi ini baru 2003. Nah, waktu zaman Pak Jupri. Jadi artinya apa? Itu kan tentang bangunan. Tentang tanah sendiri gimana? Tanah itu sendiri kan memang milik yang namanya 40 Nagari. Kalau umpamanya masih milik orang Kurai, kalau kita lihat sejarah, kita jujur saja bahwa betul bahwa itu pasti orang Kurai punya dulu. Iya. Karena memang setiap tanah di Minangkabau pasti berpunyai. Kan gitu. Tidak satu jengkal pun tanah tidak berpunya. Pasti orang di situ yang punya dulu. Itu tidak bisa kita bantah itu. Apakah itu kaum yang punya atau berapa kaum yang punya atau umpamanya suku yang punya, kita kan pasti itu. Tapi sifat dari Minangkabau, ketika nenek mamak bertemu, nenek mamak bersepakat, ketika menyepakati sesuatu dibuat, itu kan ada konsekuensi di situ. Kalau kita buat tanahnya bagaimana? Selalu jawabannya tanah ini saja pakai, tanah ini saja yang dibuat, tanah ini saja buat selejariah kek atau apalah kan itu dulu. Kan seperti itu. Bagaimana kita mempersoalkan itu lagi itu? Apakah kita akan mempersoalkan dulu di Bali enggak ada orang 40 Nagari itu tanah orang Kurai? Dulu dihibahkan enggak dek kaum itu ke 40 Nagari? Bagaimana kita menceknya lagi itu? Nah, tapi itulah sekarang yang terjadi. Tiba-tiba pemerintah itu mengklaim itu tanah negara. Diklaimnya sebagai tanah negara. Dan sebetulnya dua-duanya kalau misalnya dianggap itu tanah orang Kurai juga kehilangan kalau misalnya kalau begitu kan kalau diambil jadi tanah negara. Iyalah. Nah, lalu pemerintah dengan caranya sendiri, pemerintah kota itu mengusulkan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat hak pakainya. Alas haknya dibikinnya saja di situ. Dengan ini saya menyatakan, saya Sekda nama ini menyatakan tanah Pasar Pon adalah tanah negara yang telah dikuasai oleh kota-kota Bukit Tinggi sejak tahun 45. 45 lah. Begitu merdeka langsung dia menguasai tanah negara ini. Kan kacau tuh. Tidak ada logikanya. Tapi surat Sekda itulah yang menjadi dasar ketika keluar sertifikat oleh BPN. Keluarlah sertifikat itu dalam waktu 1 bulan keluar. Dimasukkan surat menyuratnya pada 17 Januari, keluar pada bulan Februari. Nah, kalau kita lihat urutannya, alas haknya itu yang menandatangani surat itu Sekda, Lurah Benteng Pasar Atas. Itu ada yang namanya dipakainya namanya Kepala Dinas PU untuk mengusulkan. Dia tidak oleh kota. Apakah orang ini ada SK lainnya diamanahkan oleh wali kota, kita kan tidak tahu. Tapi surat menyuratnya adalah ada 3 surat. Surat Sekda, surat Lurah Benteng Pasar Atas, surat permohonan dari Dinas PU ke BPN Bukit Tinggi untuk diproses keluarnya sertifikat hak pakai. Nah, keluar sertifikat hak pakai itu nomor 21 tahun 2018, bulan Februari 2018. Itulah. Dengan itulah pemerintah kota itu kan ada persyaratan kalau uang pemerintah pusat itu akan diberikan ke pemerintah daerah, kan pertanyaannya kalau untuk bangunan tanahnya tanah siapa? Tanah kami nih. Ini sertifikatnya. Tanah sudah jelas statusnya tanah negara yang diberikan hak pakainya ke kota. Itulah yang jadi modal dia sehingga keluar uang untuk membangun pasar atas. Nah, gitu. Di sini kan akan timbul juga persoalan. Pertama, perampasan, kalau ini bahasanya mungkin agak ini, perampasan ini berlanjut, berarti maka kehilanganlah 40 Nagari atau juga Kurai sendiri. Kedua, kalau seandainya ini gugatan ini berhasil dibatalkan sertifikat itu, pertanyaannya bagaimana untuk mengelola tanah ini kembali? Ya, jadi begini, kan karena memang masyarakat Mamak 40 Nagari tidak mengamini bahwa pemerintah telah mengambil alih tanah Pasar Atas itu sebagai tanah negara, lalu negara memberikan ke kota.
dalam bentuk sertifikat hak pakai, itu kan tidak diamini. Nah sekarang kan itu digugat karena memang persyaratan Republik ini kan seperti itu. Ketika dia salah, dia kan tidak mau mintakan salah, harus melalui proses peradilan. Nah makanya langkah itu yang diambil sehingga digugat ke PT-WN. Mungkin dalam minggu-minggu ini mulai sidang ada upaya itu. Nah ini sebetulnya kan kalau saya mengatakan begini, betapa pemerintah itu atau oknum pemerintah itu, kalau tanda petik itu menanya rakyatnya gitu, dibuatnya sebuah tindakan yang merugikan orang banyak, lalu dinyatakannya kalau Anda rugi, gugat kami. Kalau Anda tidak suka, gugat kami. Sementara untuk menggugat ini kan tidak sederhana. Masyarakat ini harus punya biaya, harus punya waktu, harus memastikan bagaimana cara untuk menggugat, berapa uang harus dikeluarkan, berapa lama ini harus diperjuangkan. Jadi itu pola pemimpin yang dalam tanda petik zalim, dengan melakukan hal seperti itu. Mestinya kan dia harus tanya dulu, ini sebetulnya siapa yang punya. Kalau umpamanya si A yang punya, ya minta saja. Ini untuk kepentingan orang banyak, minta. Atau bagi hasil atau apapun lah. Tapi jangan dianggap, oh ini kan kita punya, mereka tidak punya. Kalau mereka menuntut nanti ya kita hadapi. Sekarang artinya apa? Bahwa masyarakat itu oleh oknum pemerintah ini, masyarakat dipaksa untuk berhadapan dengan negara. Nah, kalau pertanyaannya kalau menang bagaimana? Ya disederhanakan saja. Masyarakat ini, mama pemimpin negari, ya duduk semeja dengan pemerintah. Silakan. Yang penting kan upayanya adalah bahwa masyarakat ingin menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil hak mereka, hak adat mereka, tanah, wilayah bersama mereka. Itu saja.